Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian fisiologi menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeng. Nah, runtunan penyelesaian fisiologi itu ada membentukkan variabel input output, membuat diagram keanggotaan setiap variabel, menentukan nilai derajat keanggotaan setiap variabel, menentukan spesifikasi menggunakan fungsi keanggotaan, menetapkan setiap aturan atau rules fuzzy menggunakan aturan if-then. Nah, selanjutnya inferensi fuzzy mencari nilai minimum atau maksimum setiap rules serta menggunakan aturan fuzzy dan nilai variabel input untuk menentukan nilai fuzzy pada setiap variabel. Selanjutnya, difusifikasi menggunakan nilai fuzzy menjadi nilai tegas dengan metode average. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Nah, soal logika fuzzy yang kami ambil, yang kelompok kami tentukan, yaitu tentang pengaruh banyaknya bensin yang digunakan tergantung jarak dan kecepatan motor. Yang dimana soalnya yaitu seseorang akan membeli bensin dalam suatu perjalanan, rata-rata pembelian bensin paling sedikit adalah 4 liter dan paling banyak adalah 12 liter dalam sekali perjalanan. Banyak sedikitnya bensin yang dibeli tergantung kecepatan motor dan jarak yang ditempuh. Kecepatan motor rendah adalah lebih kurang sama dengan dari 40 km per jam dan kecepatan motor sedang adalah 60 km per jam dan kecepatan motor paling tinggi adalah lebih besar dari 90 km per jam. Sedangkan jarak yang ditempuh dalam sekali perjalanan yang minimalnya yaitu adalah lebih kurang dari sama dengan 12 km dan maksimalnya itu lebih besar dari sama dengan 25 km. Nah, tentukan banyak bensin yang akan dibeli ketika jarak yang ditempuh adalah 37 km dan kecepatan motornya yaitu 56 km per jam. Nah, penyelesaiannya yang dimana pertama kita menentukan variabel inputnya yaitu kecepatan motor adalah 56 dan variabel input jaraknya yaitu 37 km. Nah, penentuan rules atau aturan ini bisa ditanyakan kepada setiap anggota atau kepada orang lain yang dimana kami telah menentukan rules-nya yaitu ada 6 rules atau 6 aturan yang dimana aturan pertama yaitu jika kecepatan motor rendah dan jarak dekat maka pembelian bensin sedikit. Yang kedua, jika kecepatan motornya sedang dan jaraknya dekat, maka pembelian bensinnya sedikit. Yang ketiga, jika kecepatan motornya sedang dan jarak jauh, maka pembelian bensin banyak. Yang keempat, jika kecepatan motor rendah dan jaraknya jauh, maka pembelian bensinnya banyak. Nah, jika kecepatan motor tinggi dan jarak dekat, maka pembelian bensin sedikit. Yang terakhir, jika kecepatan motor tinggi, jaraknya jauh, maka pembelian bensinnya pasti banyak. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan diagram fungsi derajat dan substitusi fungsinya. Diagram fungsi keanggotaan kecepatan motor. Pada kecepatan motor kita memiliki 3 titik, yaitu titik terdekatnya 40, titik sedangnya 60, dan titik jauhnya itu 90, lebih besar dari sama dengan 90. Nah, pada kecepatan rendah atau kecepatan rendah yaitu titik 40 yang dimana kebenarannya itu atau satu X dimana lebih kecil dari 40 dan lebih besar dari 0. Kenapa benar atau satu itu yang ini satu ini dibilang X-nya itu lebih kecil dari 40 dan lebih besar dari 40 karena pada dalam ini udah pasti benar dia lebih besar dari
0 dan lebih kecil dari 40. Nah, itu akan menjadi fungsi yang rendah. Fungsi kecepatan motor rendah. Selanjutnya, belum, maaf. Nah, setelah menentukan kebenarannya, kita menentukan salahnya, yang dimana 0 itu salah. Kalau dia di bawah 40 ini benar, berarti sesudah 60 ini salah. Jadi X dimana lebih besar dari 60 itu salah. Nah, selanjutnya kita menentukan ini memasukkan rumus fungsi turun, yang dimana fungsi turunnya itu rumusnya titik terjauh kurang X per titik terjauh kurang titik terdekat. Nah, lalu kita substitusikan titik terjauhnya itu 60, kurang X-nya itu adalah soal tadi, teman-teman. Soal ini yang dimana kecepatan motor. Kita mencari kecepatan motor, yaitu masukkan 56 per 60 kurang 40 sama dengan 20. Nah, 60 kurang 56 sama dengan 4 per 20, yaitu 0,2. Nah, selanjutnya pembuatan diagram, masih dengan pembuatan diagram fungsi dan substitusi fungsi pada kecepatan motor sedang. Nah, pada kecepatan motor sedang ini kita terdapat fungsi naik dan fungsi turun, teman-teman. Yang dimana fungsi naik dan yang dimana rumus fungsi naik yaitu X kurang titik terdekat per titik terjauh kurang titik terdekat. Kita substitusikan X-nya masih sama seperti yang tadi, jarak motor yaitu 56 per 56 kurang 40 per 60 kurang 40, yaitu 16 per 20, yang dimana hasilnya 0,8. Terus kita menentukan fungsi turunnya, yang dimana rumusnya seperti tadi, titik terdekat kurang X per titik terjauh kurang titik terdekat. Nah, 40 kurang 56 lagi per 90 kurang 60 sama dengan 14 per 80 sama dengan 1, selanjutnya yaitu kita mencari fungsi keanggotaan motor naik nih. Motor naik yaitu yang dimana kita ketahui bahwa diagramnya itu naik atau tinggi, yang dimana nilai kebenarannya itu yang dimana X lebih besar dari 90. Kenapa 1 X lebih besar dari sama dengan 90? Karena ketika 90 ke atas, 90, 100, 110 itu dinyatakan fungsi tinggi, itu kebenarannya. Dan dimana yang salah itu ketika X lebih kecil dari 60. Tidak mungkin X lebih kecil dari 60 itu dimasukkan ke fungsi tinggi. Nah, kita selanjutnya kita mencari fungsi keanggotaan jarak. Teman-teman bisa lihat pada diagram ini jarak dekat dan jarak jauh. Nah, pada jarak dekat kita itu menggunakan fungsi turun, dan jarak jauh itu kita menggunakan fungsi naik. Nah, gini teman-teman ya. Nah, pada fungsi turun, pada jarak dekat dan fungsi turunnya ini, itu kita cari seperti tadi lagi, cari nilai kebenarannya dan cari nilai salahnya. Nilai kebenarannya itu X dimana lebih besar dari sama dengan 20, lebih kecil dari sama dengan 20 dan lebih besar daripada 0. Nah, nilai kebenarannya itu pada fungsi jarak dekat. Jarak dekat itu kan dari 0 nih, 0, 12. Nah, berarti dari besar dari 0 dan lebih kecil dari 12. Nah, ini dia. Terus
Nilai salahnya yaitu X lebih besar dari 45. Tidak mungkin X lebih besar dari 45 atau 50, 60 itu termasuk ke jarak dekat. Nah, itu adalah termasuk jarak jauh. Nah, substitusikan pada rumus kita, yang dimana rumusnya itu titik terjauh kurang X per titik terjauh kurang titik terdekat, yang dimana X-nya kita yaitu tentang jarak yang dimana di soal tadi telah diketahui bahwasanya jaraknya itu 37. Nah, teman-teman, maaf, mana kursornya? Nah, maaf teman-teman. Di sini kita telah menentukan jarak terjauh, titik terjauh dan jarak terdekatnya. Selanjutnya kita substitusikan 45 kurang 37 ada 8, 45 kurang 12 yaitu 33, yang dimana hasilnya 0,24. Selanjutnya fungsi keanggotaan jarak jauh. Nah, pada jarak jauh tadi kan fungsi naik tuh teman-teman. Nih, saya di sini nih. Nih fungsi jarak jauhnya naik. Jadi di sini fungsi jarak jauhnya ketika kita keluarkan diagramnya yaitu seperti ini. Nah, pada jarak jauh ini kita menggunakan fungsi naik, di mana rumusnya titik terjauh kurang titik terdekat dan titik terjauh kurang titik terjauh kurang X per titik terjauh kurang 12 per titik terdekat, yaitu sama dengan 25 per ini dan sama dengan hasilnya 0,75. Selanjutnya kita tetap mencari tentang diagram fungsi dan substitusi fungsi pada diagram fungsi keanggotaan bensin. Nah, tadi kita telah mencari kecepatan, jarak, sekarang bensin. Nah, selanjutnya pada fungsi bensin ini kita telah membuat diagram ini karena bensinnya yaitu ada paling sedikit 4 liter dan paling banyak itu 12 liter. Nah, pada fungsi pertama yaitu fungsi keanggotaan sedikit, paling sedikit kita mau beli bensin yaitu 4 liter, yang dimana fungsinya itu turun. Nah, kalau fungsi turun seperti tadi teman-teman, kita menentukan dulu pada 4 liter ke nilai kebenarannya itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 4, dan masukkan substitusi substitusi rumusnya, yang dimana rumusnya titik terdekat kurang X per titik terjauh kurang titik terdekat, yang dimana 4 min X per 8 karena 12 kurang 4 adalah 8. Selanjutnya fungsi keanggotaan banyak, yang dimana fungsi banyaknya itu ya fungsi naik ya, dari 4 ke 12 kan naik tuh. Nah, itu termasuk fungsi naik. Seperti tadi juga kita menentukan nilai kebenarannya, yang dimana nilai kebenarannya yaitu X lebih besar dari sama dengan 12. Kenapa? Karena 12, 13, 14, 15 itu udah termasuk ke fungsi banyak ya. Karena kita menentukan seperti itu. Oke, selanjutnya kita substitusikan fungsi, yang mana fungsi banyak yaitu fungsi naik itu rumusnya X min titik terdekat per titik terjauh kurang titik terdekat, yang dimana kita mendapatkan X min 4 per 8. Oke, selanjutnya inferensi setiap rules menentukan nilai minimum dan maksimum pada setiap alfa predikat serta substitusi variabel output. Nah, kita kan ada menentukan rules tadi ya, aturan tadi, teman. Jadi pada rules pertama, aturan pertama kita memiliki jika kecepatan motor rendah dan jarak dekat maka pemberian bensin sedikit. Kita memiliki 3 titik nih, motor rendah, jarak dekat, pemberian bensin sedikit. Nah, pembelian bensin sedikit. Oke. Kecepatan motor rendah 1, jarak dekat 1, pembelian bensin sedikit 1. Kita lihat lagi, untuk fungsi kecepatan motor rendahnya udah dimasukin ke sini dan digabung dengan jarak dekatnya. Ini jika alfa predikat 1 ini kecepatan motor rendah dan ini simbolnya dan jarak dekat. Nah, kita gabungkan antara kecepatan motor rendah. Kita lihat lagi tadi pada kecepatan motor rendah,
Nah, ini kecepatan motor rendah yaitu 0,2. Oke. Kecepatan motor rendahnya kita masukkan 0,2. Jarak dekatnya kita masukkan ini 0,24 yang telah kita cari tadi menggunakan diagram. Nah, kita masukkan 0,24. Di antara 0,2 dan 0,24 ini 0,2 lah yang paling sedikit. Terus kita telah menentukan kecepatan motor rendah, jarak dekat. Nah, kita punya satu lagi nih, pembelian bensin sedikit. Nah, substitusilah pada pembelian bensin sedikitnya ini. Yang dimana kita bisa melihat bensin sedikit itu ini hasil akhirnya 4 min X per 8, dimana kita masukkan Z1 4 min X ini yang tadi yang bensin sedikit 4 min X per 8, kita masukkan 0,2 nih di ujung sama dengan 0,2. Kenapa di ujung? Kenapa tidak? Karena 0,2 ini bukan nilai X, kita ini mencari X-nya inilah, makanya kita masukkan 0,2 nya setelah kita masukkan dengan sama dengan. Oke, selanjutnya 4 min X, turunin 4 min X sama dengan 0,2. Oke, dikali dengan 8. Kenapa dikali? Karena di sini kan bagi nih. Kalau kita bawa ke ruas sebelah kanan, dia akan menjadi kali. Di mana kita substitusikan 4 min X sama dengan 1,6. Ini turunin min X-nya ke sini. Karena min ini min X dan 4 ini di depannya ada plus, jadi dibawa ke ruas kanan. Jadi min. Jadi 1,6 min 4 dan min X sama dengan min 2,4. Jadi untuk menghilangkan minnya sama karena ini sama-sama ada min, jadi untuk menghilangkan minnya sama-sama dikali 1 yang dimana hasilnya. Selanjutnya kita mencari rules kedua. Nah, kita memiliki 3 titik lagi nih. Itu kecepatan motor sedang, jarak dekat, bensin sedikit. Nah, pada predikat 2 ini fungsi kecepatan motor sedang dan jarak jauh kita bisa lihat lagi di halaman sebelumnya. Kecepatan motor sedang itu nah ini kecepatan motor sedangnya itu fungsi naiknya 0,8 dan fungsi turunnya 0. Jadi pada ini 0,8 dan jarak dekatnya seperti tadi 0,24. Nah, yang dimana nilai minimumnya yaitu 0,24. Substitusikan pada fungsi bensin sedikit. Kenapa disubstitusikan? Karena kita memiliki 3 di sini, motor sedang, jarak dekat, pembelian bensin sedikit. Substitusikan pada pembelian bensin sedikit, yang dimana tadi pada bensin sedikit kita memiliki 4 min X per 8 sama dengan 0,24, yang dimana 4 min X sama dengan 0,24 kali 8, yang dimana karena tadi 8 yang disini bagi dibawa ke sini jadi kali. Oke, kita dapetin Z-nya itu 2. Selanjutnya pada rules ketiga, seperti tadi juga kita melihat lagi kecepatan motor sedang dan jarak jauh, maka bensin banyak. Kita substitusikan lagi seperti tadi, lihat kecepatan motor sedang itu berapa yang kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan dan kita tentukan nilai minimumnya. Selanjutnya substitusi pada bensin banyak. Seperti yang kita ketahui, pada bensin banyak juga nilainya sama seperti yang tadi. Jadi kita substitusikan aja dan Z-nya itu 10. Selanjutnya rules keempat, pencariannya sama seperti yang tadi. Jadi kayak perlu kita ulang-ulang, tinggal melihat variabelnya aja. Titik tumpunya itu ada 3, motor rendah, jarak jauh, pembelian bensin banyak. Kita bisa lihat di yang telah kita cari tadi, di diagram-diagramnya. Oke. Ini juga rules 5, rules 6 sama. Selanjutnya, setelah kita menginferensi setiap rules dan mendapatkan hasil dari F1 sampai F6 dan juga sel 1 sampai sel 6, kita akan mendiversifikasi Tsukamoto dengan metode inference. Caranya kita masukkan rumus yaitu sigma NI A predikat I kali ZI per sigma A predikat I.
Atau di sini F1 kali Z1 tambah F2 kali Z2 tambah F3 kali Z3 tambah F4 kali Z4 tambah F5 kali Z5 tambah F6 kali Z6 per F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6. Di sini kami mendapatkan hasilnya yaitu 10,08 per 1,44 dibagi sama dengan 7. Jadi, banyaknya bensin yang digunakan adalah 7 liter pada kecepatan motor 56 km per jam dan pada jarak perjalanan adalah 37 km. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyelesaian logika fuzzy dengan metode Mamdani dengan kasus yang sama. Sebenarnya ini hanya melanjutkan dari metode Tsukamoto yang sudah selesai tadi. Dikarenakan metode Mamdani itu penyelesaiannya hampir sama saja seperti metode Tsukamoto, seperti mencari derajat nilai keanggotaan dan juga tahap inferensinya juga sama. Tapi perbedaannya itu ada di penambahan tahap kombinasi yang dimana nanti akan mengumpulkan setiap nilai minimum yang ada pada rules aturan lalu dikumpulkan, lalu dibandingkan untuk mencari derajat keanggotaan yang bernilai max. Setelah ditemukan derajat keanggotaan bernilai max-nya itu, nanti bakalan nilai derajat keanggotaan nilai max-nya itu bakalan digabungkan, jadi dia bakalan ngebentuk suatu wilayah dan fungsi baru, yang dimana variabel outputnya nanti juga akan berubah, dan dilanjutkan dengan proses perhitungan menggunakan metode centroid. Rumus dari metode centroid sendiri itu adalah momen dibagi luas daerah, yang dimana momen itu integral Z UZ dz dibagi integral UZ dz. Dalam rumus di atas itu Z itu variabel output, dan fungsi Z itu adalah nilai keanggotaan fungsi hasil agresi pada setiap nilai Z, dan integralnya adalah simbol dari integral sendiri. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk menarik sebuah nilai maksnya pada setiap derajat nilai minimum setiap fungsi yang ada di metode Tsukamoto tadi. Nah, bisa kita lihat ini adalah setiap derajat keanggotaan nilai minimum yang ada di metode Tsukamoto tadi. Setelah kita lihat-lihat, untuk R1-nya sendiri berada di titik 0,2, R2-nya ada 0,4, R3-nya ada di titik 0,8, R4-nya ada di titik 0,2, R5-nya ada di titik tidak ada karena R5 kecepatan motor tinggi tidak masuk di soal 56 ini, dan R6 juga tidak masuk karena di kecepatan motor tinggi. Nah, setelah kita amati, dapat ditarik sebuah nilai maksimal pada setiap derajat keanggotaan setiap variabel, yang dimana jarak dekatnya itu yang paling maks adalah 0,24 dan kecepatan motor itu paling maks itu ada di kecepatan motor sedang yaitu di titik 0,8. Setelah kita menentukan nilai maksimalnya, kita lanjut untuk menggabungkan kedua derajat keanggotaan ini, jadi dia nanti bakalan ngebentuk suatu wilayah baru yang dimana itu ada D1, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Daerah 1 itu ditempati oleh titik 0,24, kita asumsikan dengan titik A1 dulu, dan daerah 3 itu diasumsikan dengan titik A2 yang dimana itu berada di titik 0,8. Nah, di sini kita akan mencari sebuah fazenya yang berada di titik daerah 2. Nah, berhubung di daerah 2 ini menggunakan fungsi naik, maka kita dapat menggunakan fungsi naik, mana fungsi naik sendiri adalah Z bernilai 0 ketika Z lebih kecil daripada 1 atau Z bernilai 0 ketika Z lebih besar daripada 12. Nah, selanjutnya kita akan melakukan substitusi untuk setiap fungsi untuk titik A1 dan A2. Berikut adalah tampilan untuk mensubstitusikan nilai A1 dan A2. Untuk A1 sendiri kita akan memasukkan nilai derajat keanggotaan 0,24. Jadi A1 dikurang 4 dibagi 12,4 sama dengan 0,24. Lalu kita substitusikan
12 dikurang 4, 8. 8 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kali, jadi A1 dikurang 4 sama dengan 0,24 dikali 8. A1 dikurang 4 sama dengan 1,98. A1 sama dengan min 4, pindah ke ruas ke kanan, jadi 1,98 ditambah 4, jadi sama dengan A1 5,98, kita genapkan menjadi A1 sama dengan 6. Untuk A2 juga begitu. A2 kita di sini menggunakan nilai yang kedua yang paling tinggi yaitu 0,8. Kita substitusi lagi A2 itu A2 dikurang 4 dibagi 12 kurang 4. Jadi 12 kurang 4 8 sama dengan 0,8. Jadi A2 dikurang 4 sama dengan 0,8. 8 pindah ke kanan jadi 0,8 dikali 8. Jadi A2 dikurang 4 sama dengan 6,4. A2 6,4. Min 4 pindah ruas ke kanan jadi 6,4 ditambah 4. A2 sama dengan 10. A2 sama dengan 10. Nah, ketika kita udah mendapatkan titik A1 dan A2-nya, di sini kita akan mencari sebuah nilai fazinya menggunakan titik A1 dan A2-nya. Kita gambar dulu. A1 itu ada di titik 6 yang sudah kita dapatkan, A2 juga di titik 10 yang sudah kita dapatkan untuk pembatas daerah 3 dan daerah 1 A6. Akhirnya kita di sini akan mencari sebuah fungsi baru yang dimana Z akan bernilai 0 ketika Z akan berada di titik 0,4 ketika Z lebih kecil sama dengan 6, dan Z akan bernilai 0,8 ketika Z lebih besar daripada 10. Nah, yang kita cari ini fungsi naik ini, Z dikurang 4 dibagi 12,4, yang dimana Z itu ada di antara Z lebih besar daripada 6 sama dengan lebih besar daripada 6 dan Z lebih kecil sama dengan 10. Berarti nilai fazi yang akan kita cari itu ada di daerah D2. Kita akan melakukan difusifikasi menggunakan kaidah sentroid. Nah, dari sini adalah kita masuk ke dalam rumus sentroidnya. Selanjutnya kita lakukan sebuah metode sentroid di mana momen satunya itu adalah integral tentu yang dimulai dari 0 ke 6. 0,24 ini adalah nilai dari derajat keanggotaan yang pertama tadi yang kita dapat dari fungsi ini 0,24. Kita substitusi ke dalam, maka hasilnya sama dengan 4,32. Untuk M2-nya sendiri langsung kita substitusikan saja, dia dari integral tentu dari batas 6 ke 10, jadi hasilnya 16,6. M3 juga sama dengan dia dari batas 10 ke 12, yang dimana 0,8 tadi yang kita dapat dari daerah 3 titik 0,8, jadi hasilnya itu sama dengan 17,6. Nah, untuk mencari nilai sudah daerah ini, untuk A1 sendiri kita sudah lihat dia berbentuk persegi panjang, jadi 0,24 panjang dikali lebar, jadi panjangnya 0,24 dikali 6 sama dengan 1,44. Untuk A2-nya sendiri ini memakai rumus trapesium yang dimana 0,24 ditambah 0,8 kali 10 kurang 6 sama dengan 2,68. Untuk A3 juga kita lihat lagi dari bentuk ininya adalah sebuah persegi panjang juga, jadi A3 itu dia 12 dikurang 10 dikali 0,8 panjang dikali lebarnya tadi. Nah, setelah itu kita substitusi semua M1 rumus sentroid itu M1 tambah M2 tambah M3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah 3, dan masukkan semua nilainya. 4,32 ditambah 16,66 ditambah 17,6 dibagi 1,44 ditambah 2,08 ditambah 1,6. Nah, untuk hasilnya itu jadinya 7,523. Jadi hasil akhir dari metode Mamdani itu adalah 7,523. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penyelesaian dengan penyelesaian logika fazi dengan metode Mamdani. Sebenarnya metode Mamdani itu cuma menambahkan yang tadi saja, kayak
kita di sini akan membuat daerah baru yang kita menambahkan nilai max untuk mencari sebuah daerah baru. Daerah baru itu kita hitung semua lagi dengan fungsi baru. Jadi itu yang membuat hasilnya berbeda dengan metode Sakamoto. Itu saja, sekian. Selanjutnya akan membahas tentang metode Shikono yang akan dijelaskan teman saya. Penyelesaian logika fuzzy dengan metode Sugeno. Penyelesaian pada metode Sugeno hampir sama seperti metode Sakamoto dan Mamdani, seperti mencari nilai dari setiap derajat keanggotaan. Namun, perbedaannya terletak pada tahap inferensi rules, bentuk outputnya dengan aturan order 0 dan order 1. Metode Sugeno menggunakan aturan fuzzy yang bersifat interpolatif dan ekstrapolatif. Sugeno menghasilkan output yang merupakan fungsi linear atau nilai konstanta dari variabel masukan. Artinya, setiap aturan fuzzy yang menghasilkan nilai numerik bukan fuzzy, seperti output. Output ini kemudian dapat diselesaikan dengan metode average seperti Sakamoto. Selanjutnya, penentuan inferensi setiap rules pada metode Sugeno menggunakan nilai mutlak dan persamaan linear. Di sini ada R1. Jika kecepatan motor rendah dan jarak dekat, maka pembelian bensin 4. R2. Jika kecepatan motor sedang dan jarak dekat, maka pembelian bensin 0,5 dikali dengan 4 hasilnya 2. R3. Jika kecepatan motor sedang dan jarak jauh, maka pembelian bensin 0,25 dikali dengan 12, maka hasilnya 3. R4. Jika kecepatan motor sedang dan jarak jauh, maka pembelian bensin 12. R5. Jika kecepatan motor tinggi dan jarak dekat, maka pembelian bensin 1. R6. Jika kecepatan motor tinggi dan jarak jauh, maka pembelian bensin 0,5 dikali 12, maka hasilnya 6. Lanjut, diversifikasi Sugeno dengan metode average. Sigma N di bawahnya I, A predikat I dikali ZI per sigma A predikat I. 0,2 dikali 4 ditambah 0,24 dikali 2 ditambah 0,8 dikali 3, 0,2 dikali 12 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 6. Nah, 0,2 ini hasil dari A predikat 1 dan dikali dengan 4. 4 ini hasil dari R1. Sama juga 0,2 ditambah 0,24. 0,24 A predikat 2 dan 2 R1 per 0,2 tambah 0,24 ditambah 0,8 ditambah 0,2 ditambah 0 dan ditambah 0. 0,2 hasil dari Z1 yaitu substitusi fungsi bensin banyak ditambah 0,24 sama juga dari Z2. Nah, lanjut 0,24 dikali 4 hasilnya 0,8. 0,24 dikali 2 0,48. 0,8 dikali 3 2,4. 0,2 dikali 12 6. Dan 0 kali 1 0, 0 kali 6 6 per 100,44 dari hasil 0,2 0 ditambah 0,24 ditambah 0,8 ditambah 0,2 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 1,44. Selanjutnya 9,68 96,8 hasil dari 0,2 0 kali 1 0 kali 6 6 per 100,44 dari hasil 0,2 ditambah 0,8 ditambah 0,2 ditambah 0,8 ditambah 0,2 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 1,44. Selanjutnya 9,68 96,8 96,8 hasil dari
yang ditambahkan 0,4 ditambah dengan 0,48 ditambah dengan 2,4 ditambah dengan 6 ditambah 0 dan 0. Maka hasilnya 69,68 per 144. Maka hasilnya 6,72. Jadi, banyaknya bensin yang digunakan adalah 6,72 liter pada kecepatan motor 56 km per jam dan jarak perjalanan adalah 37 km. Mengapa nilai akhir dari 3 metode ini berbeda? Dikarenakan yang membedakan dari metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno ada di fasifikasi dari setiap metode. Yang pertama ada metode Tsukamoto dan metode Sugeno. Itu sama-sama menggunakan kaidah Alvarez, tetapi yang membedakan dari metode Sugeno adalah perbedaan ada di tahap penentuan rules aturan yang mempengaruhi variabel outputnya. Sedangkan metode Mamdani berbeda dengan metode Tsukamoto. Sebab di Mamdani setelah mendapatkan nilai minimum, derajat keanggotaan kita bandingkan lagi untuk mendapatkan nilai derajat keanggotaan setiap variabel inputnya. Setelahnya di Mamdani, daerah nilai max digabungkan untuk membentuk suatu wilayah baru. Di wilayah baru itulah kemudian menghasilkan fungsi baru. Nah, disinilah yang membedakan metode Mamdani dan metode Tsukamoto, yaitu daerah yang dihitung. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.